Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat serta karunia yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita semua kesempatan, waktu yang luang, kesehatan, bahkan nikmat bisa kita berkumpul di dalam majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Amin. Barang siapa yang menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu agama, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita berharap dengan hadirnya kita di majelis ilmu, dengan duduknya kita di majelis ilmu adalah semata-mata meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memasuki di antara pintu dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan alhamdulillah juga ya, pada hari ini kita bisa merasakan bagaimana kesejukan, bagaimana suasana yang sungguh sangat nikmat ya, sangat sejuk. Allah memberikan anugerah hujan, dengan diturunkannya hujan tersebut kita menjadi merasa senang, merasa bahagia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang penuh dengan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'an. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah ya, yaitu ringkasan daripada akidah Salafus Salih Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yakni kata muallif di sini, usulu aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaah ya, yaitu pokok-pokok daripada akidah salafus salih ahli sunnah wal jamaah, yang mana inti daripada pokok-pokok akidah salafus salih atau ahli sunnah wal jamaah yang merupakan rukun Islam itu sendiri. Maka di sini kita nanti akan mengkaji lebih jauh lagi tentang bagaimana perincian daripada rukun dari setiap rukun Islam. Kata Syekh, inna ahla sunnati wal jamaah as-sairina ala nahji salafis salih yasiruna ala usulin thabitatin mawadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluk ya. Kata Syekh, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka as-salafus salih, mereka senantiasa berjalan di atas jalan para salaf yang saleh. Mereka senantiasa berjalan di atas pokok-pokok yang telah tetap, yang telah baku, yang telah dikenal oleh para ulama kita, dan juga di atas pokok yang sangat jelas, baik itu di dalam masalah al-i'tiqad, di dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, begitu juga wal amal, di dalam masalah amal ibadah,
dan juga di dalam masalah as-suluk yang berkaitan dengan akhlak, ya. Wa hadhihi al-usulu mustamiddatun min kitabillahi ta'ala. Dan semua pokok-pokok di dalam manhaj salaf ini, ya, semuanya itu bersumber daripada kitabullah. Wa kullu ma sahha min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang sahih dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata beliau, mutawatiran kana au ahadan, baik hadis tersebut sahih dalam keadaan yang meriwayatkannya hanya satu orang, yaitu ahad, atau dalam keadaan mutawatir, ya. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah salafus salih, mereka tidak membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memiliki kitab yang menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar manhaj salaf. Di antaranya adalah mereka tidak membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir, terutama di dalam masalah al-aqidah. Jadi semua selama hadis tersebut adalah sahih, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tamamud dhabti, yang memang dia memiliki hafalan yang kuat, tidak salah, ya. Wa kemudian wa khala min syuzuri wal illah, terlepas daripada syadz atau dari penyakit di dalam hadis tersebut, maka hadis tersebut wajib untuk kita terima tanpa membedakan hadis tersebut ahad atau mutawatir, ya. Pertanyaannya, apa hadis ahad itu? Apa hadis mutawatir? Ya. Di dalam mustalahul hadis, para ulama menjelaskan dari segi sampainya hadis kepada kita, maka di sana ada jalur periwayatan. Ya. Dan sebagian besar kita sepakat di dalam semua perkara selama hadisnya sahih maka wajib kita terima. Tetapi ada satu kelompok yang mereka membedakan di dalam pengambilan hadis, terutama di dalam masalah al-aqidah. Mereka mensyaratkan hadis tersebut harus mutawatir, tidak boleh dari hadis yang ahad. Dan ini pemahaman yang keliru, ya. Sehingganya akan banyak sekali hadis-hadis akidah yang diriwayatkan oleh hanya satu orang sahabat, yang itu mutawatir, diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, tapi kemudian mereka tolak dan menjadi apa? Ya, bukan merupakan bagian daripada akidah. Di antara mereka adalah orang-orang Mu'tazilah, ya. Mereka yang lebih mengedepankan ar-ra'yu, yaitu akal, ya. Karena mereka berpendapat hadis yang berkaitan dengan akidah maka wajib, ya, dalam keadaan mutawatir. Apa mutawatir tadi? Ya. Para ulama menjelaskan hadis mutawatir adalah hadis yang marawahu, apa yang diriwayatkan katsirun, ya, ruwatun katsiruna, yang diriwayatkan oleh para perawi yang sangat banyak. Dan para ulama menjelaskan dia lebih daripada 3, ya. Fi jami'i tabaqatis sanad, di dalam setiap tingkatan sanadnya maka harus lebih dari 3, bahkan sangat banyak, ya. Misalnya dari kalangan sahabat, maka yang meriwayatkan yang serupa harus lebih dari 3 atau 5 misalnya. Kemudian dari kalangan tabi'in harus 5 juga. Kemudian dari tabi'ut tabi'in harus 5, sampai seterusnya kepada perawi itu harus, ya, harus semua, harus sama, ya. Kalau kurang daripada 3 maka tidak dianggap sebagai mutawatir, ya. Adapun hadis ahad adalah setiap hadis yang marawahu atau ma lam yablugh syurutal mutawatir, yang tidak sampai derajatnya kepada mutawatir, ya. Konsekuensinya apa? Orang-orang yang mereka hanya mengambil hadis ahad di dalam masalah akidah, akhirnya menolak. Di antaranya adalah keyakinan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Menolak juga di antaranya apa? Yang berkaitan dengan khuf. Menolak juga yang berkaitan dengan adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak sekali kalau mau diulas. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan semua yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang mutawatir atau ahad, wajib diterima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah dia.
Ya, jangan dilihat ini mutawatir atau ahad. Ya, baik di dalam masalah ibadah, suluk ataupun akidah, semua diambil dengan pengambilan yang sama, tidak membeda-bedakan. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang aku larang darinya maka jauhilah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membawakan yaitu hadis yang berisi bantahan kepada orang-orang yang mengambil hadis ahad atau mutawatir saja di dalam masalah akidah. Ya. Di antaranya adalah beliau membawakan hadis tentang utusan Rasul ke negeri Yaman. Ya. Dan di sana banyak disebutkan, di antaranya hadis Abu Musa Al-Asy'ari, atau hadis Mu'az bin Jabal, atau Ali bin Abi Talib dan selainnya. Di antaranya adalah hadis Mu'az. Nabi SAW pernah mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Ya Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab, fa idza ji'tahum, ya, apabila kamu telah mendatangi mereka, fad'uuhum, maka dakwahkanlah mereka ila ayyashhadu an la ilaha illallah, untuk mereka bersyahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya, fa inhum ata'u laka bidzalika, apabila mereka mentaatimu di dalam perihal syahadat, mereka bersyahadat, fa'alihum, berikanlah kabar gembira, ya, atau ajarkanlah mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah telah memerintahkan, mewajibkan kepada kalian itu salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'u laka bidzalika, apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara syahadat dan salat, fa'alimhum, kata Nabi, maka ajarilah mereka, annallaha qad farada alaihim shadaqatan, Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni maksudnya adalah zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan, disalurkan kepada orang-orang yang fakir. Dan ini berisi apa? Akidah, berisi perintah bahwasanya dakwah Mu'az bin Jabal adalah mendakwahkan tauhid. Dan hadis ini diriwayatkan hanya dari Abdullah bin Abbas saja. Dan hadis ini adalah hadis yang ahad. Lalu apakah kita tolak? Maka jawabannya tidak. Ya. Jadi setiap hadis berkaitan dengan akidah, ibadah, atau berkaitan dengan muamalah atau suluk, maka wajib untuk kita terima selama hadisnya sahih, selama hadisnya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau cantumkan supaya kita apa? Supaya kita tidak membeda-bedakan, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah di dalam perihal akidah harus melihat hadisnya harus mutawatir, ya. Dan kalau hadis tersebut hanya mutawatir, maka akan sedikit sekali dari bagian agama ini yang akan kita ambil, dan banyak sekali yang akan kita buang. Ya, antum bayangkan, ya, hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh berapa? Banyak sekali sahabat, dan semuanya tidak boleh kurang daripada 3. Ya, dari sahabat sampai kepada Imam Bukhari berapa generasi? Ya, maka sedikit daripada hadis mutawatir. Oleh karena itulah wajib kita menerima hadis-hadis atau khabar yang berkaitan dengan akidah, baik dari jalur yang mutawatir maupun juga yang ahad. Kemudian kata Syekh, wa bi fahmi salafil ummati minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan. Begitu juga kita mengambil dengan pemahamannya salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah acuan, ya, rujukan, standar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mereka mengambil agama. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh di sini, fa usulud dini qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan syafian. Dan pokok-pokok agama telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat gamblang. Falisa li ahadin an yuhditsa fiha syai'an wa yaz'ama annahu min ad-din. Ya. Maka tidak ada bagi seorang pun yang mereka berbicara atau mengadakan sesuatu di dalam agama
atau menganggap bahwasanya suatu hal bagian daripada agama sedangkan Nabi tidak menjelaskannya, ya, maka ini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena Nabi SAW menjelaskan agama ini dengan sangat jelas, dengan sangat terang benderang. Setiap jalan yang seseorang ingin sampai kepada surga sudah dijelaskan, dan jalan mana yang bisa mengantarkan seorang kepada neraka sudah dijelaskan, ya. Maka tugas kita adalah menerima dan mentaati as-sam'u wat ta'ah. Kita mendengar dan kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya agama ini lailuha kanahariha, ya. Agama ini bagaikan mahajjatil bayda, ya, yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siangnya, ya. Jadi kalau kita belum mengetahui sesuatu dari perihal agama, maka jangan disalahkan agamanya, tetapi salahkanlah diri kita yang kurang di dalam menuntut ilmu agama. Lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik, dan tidaklah ada yang menyimpang dari jalan tersebut melainkan dia akan binasa. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian kata Syekh, walihada tamassuku ahli sunnati wal jamaah bihadihi al-usul. Oleh karena itulah ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh, ya, dengan pokok-pokok ini. Wajtanabul alfaz al-mubtadi'ah, dan mereka menjauhi daripada istilah-istilah baru di dalam agama, ya, seperti misalnya apa, ya, di dalam filsafat misalnya, ya, bagaimana memahami agama dengan pemahaman filsafat, maka ini harus kita jauhi, ya, karena dia akan menyimpangkan seseorang dari pemahaman yang benar. Waltazamu bil alfadhi syar'iyyah, dan wajib untuk kita berpegang, ya, kepada lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang syar'i. Wa min huna fahumul imtidadul haqiqiyyu lis-salafis salih. Maka dari sinilah, ya, sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perpanjangan tangan, ya, istilahnya, yang sesungguhnya daripada salaf yang saleh, ya. Jadi meskipun kita berada jauh dari masa zaman salafus saleh, tapi selama kita berpegang dengan pokok-pokok ini, dengan Al-Quran, dengan sunnah yang sahih, ya, baik di dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, baik hadis tersebut sifatnya adalah ahad atau mutawatir, selama itu sahih, sah dari Nabi SAW, dan difahami dengan pemahaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itu hakikatnya adalah salaf yang salih meskipun berada di zaman yang terakhir. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Beliau melanjutkan, fa usulud dini 'inda ahli sunnati wal jamaah mujmalatun 'ala an-nahwil ati. Ya. Kata beliau, maka pokok-pokok agama bagi ahli sunnah wal jamaah secara global adalah sebagaimana berikut. Al-aslul awal, pokok yang pertama, al-imanu wa arkanuhu, berkaitan dengan iman dan rukun-rukunnya, ya. Kata beliau, inna mu'taqad as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaah fi usulil iman yatalakhas fil imani wat tasdiqi bi arkanihi sittah, kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril alaihi salam lamma jaa yas'aluhu 'anil iman, ya. Kata Syekh, ya, di dalam pokok yang pertama tentang iman dan rukun-rukunnya, sesungguhnya keyakinan salafus salih Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkara iman, ya, itu terangkum di dalam keimanan dan pembenaran terhadap rukun iman yang 6, ya, terhadap rukun iman yang 6, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Rasul tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, ya. Jadi keyakinan pokok yang pertama, salafus salih meyakini, membenarkan tentang rukun iman yang 6, ya. Ini menjadi pokok
Ya, kalau ada seseorang dia mengaku mukmin tapi rukun imannya hanya 5, maka tidak sah imannya. Atau dia mengakui tambahan, ya, lebih dari 6, ya, misalnya seperti orang-orang Syiah, ya, maka ini menjadikan keimanan seseorang itu bisa batal, ya, sebagaimana dia akan dikatakan oleh Syekh. Hal ini kata beliau sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada beliau, "Ya Muhammad, ya, akhbirni anil iman." Kabarkanlah, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billah." Iman adalah engkau beriman, yakin, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa rasulihi, kepada rasul-rasulnya, ya. Kemudian apa? Yang keempat, kitab dulu. Wali kitabihi, kutubihi, kutub-kutubnya, kemudian warusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Dan para ulama menjelaskan takdir itu semuanya baik, ya. Tetapi mengapa dikatakan ada takdir yang buruk? Itu adalah dari sisi makhluk, ya. Sering manusia menganggap ini takdir yang buruk, ya. Dia melihat zahirnya, dia tertimpa musibah, dia tertimpa sesuatu, ya, kejelekan kepada dirinya, maka dia menganggap ini sebagai kejelekan, padahal di sisi Allah semuanya adalah baik, kalau kita mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini hadis yang, ya, yang sahih, bahkan yang sering kita dengar, kita hafal, yang tercantum juga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu juga Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Syekh, wal imanu yaqumu ala hadhihi al-arkani sittah, fa idza saqata minha ruknun lam yakun al-insanu mu'minan al-battah. Kata Syekh, apabila salah satu rukun saja, ya, hilang darinya, ya, ada rukun iman yang 6, tetapi ada salah satu dari rukun tersebut yang dia tidak meyakininya. Misalnya dia tidak percaya terhadap takdir, karena ada kelompok yang mereka menyimpang di dalam masalah takdir, ya. Atau tidak percaya misalnya dengan adanya hari kiamat, ya. Atau termasuk di dalam konsekuensi hari akhir adalah nikmat kubur, azab kubur, naudzubillah, ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya nikmat atau azab kubur, mengingkari adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia bisa dianggap apa? Tidak beriman kepada hari akhir, ya. Karena urutan hari akhir adalah apa yang datang setelah kematian, ya. Baik di alam kuburnya, alam barzakh, kemudian yaumul ba'ats, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, haud, kemudian apa? Surga dan neraka. Kalau ada satu saja dari kejadian hari kiamat yang tidak dia imani, maka dia dianggap tidak beriman. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sebagaimana kata Syekh di sini, lam yakun al-insanu mu'minan al-battah. Tidak dianggap dia beriman sama sekali, menggugurkan yang lainnya, ya. Jadi keimanan kepada rukun iman yang 6 ini mutlak. Kalau ada satu saja yang kita ragu di dalamnya, maka ini bisa menggugurkan keimanan secara keseluruhan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kata Syekh, li'annahu faqada rukna min arkanil iman, fal imanu la yaqumu illa ala arkanihi tammatan, kama la yaqumul bunyanu illa ala arkanihi mutakammilatan, ya. Dikarenakan apabila seorang dia menghilangkan satu rukun saja dari rukun-rukun iman, ya, yang memberikan konsekuensi hilangnya keimanan secara keseluruhan, ini sebagaimana suatu bangunan yang dia memiliki tiang-tiang. Apabila tiangnya satu, ya, roboh, maka itu akan merobohkan yang lainnya.
Wa hadhihi al-umur as-sittah hiya arkanul iman fala yatimmu al-imanu illa biha jami'an 'ala al-wajh as-sahih alladhi dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wa man jahada syai'an minha falaysa bimu'min. Intinya ya, wa man jahada syai'an minha, barang siapa yang menolak, mengingkari satu saja ya, dari bagian rukun iman yang 6, maka dia tidak dianggap orang yang beriman. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azni Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan selanjutnya dalam kitab ini membahas tentang perincian rukun iman yang disebutkan tadi ya. Tapi kita ada baiknya kita melompati pembahasan karena ini berkaitan dengan pemahaman iman. Kita akan membahas tentang musammal iman ya, atau istilah iman bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti kita kembali lagi ya. Ini biar lebih mudah kita nanti memahaminya. Kata Syekh di sini, musammal iman wa min usuli aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaah anna al imana indahum tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kata beliau di dalam kitab ini dan juga menukilkan ya, ini karena kitab ini adalah ringkasan daripada kitab-kitab akidah yang sangat banyak, maka beliau menukilkan di sini, terkadang menyebutkan sumbernya dan terkadang ini sesuatu yang sudah kita maklumi, sudah kita fahami. Dan di antara pokok akidah salafus salih Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pengertian iman di sisi mereka adalah tasdiqun bil janan ya. Atau kalau disebutkan ada 5 nun ya. Ada yang tahu nunnya apa? Nun yang di akhir ya. Khamsun nunat ya. Pertama, tasdiqun bil janan, pembenaran ya. Kita meyakini tasdiq di dalam hati, tasdiqun bil janani wa qaulun bil lisani ya. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkani, kita mengamalkan konsekuensi iman dengan anggota badan kita ya, wal arkan, anggota tubuh kita. Kemudian yazidu bit ta'ah, dalam ungkapan yang lain yazidu bi ta'ati rahmani ya. Jadi nunnya sudah 4. Bertambah iman tersebut dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yankusu bi ta'ati syaitani, dan akan berkurang keimanan tersebut dengan mentaati setan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini konsep iman. Kalau kita bahas satu persatu ini sangat panjang ya. Di antaranya apa? Seseorang kalau tidak memenuhi ya 5 hal ini, maka ada yang salah dengan imannya. Seseorang misalnya dia beriman ya hanya di dalam hati, tanpa dia mengucapkan syahadat, tanpa dia melaksanakan konsekuensinya, maka dia tidak dianggap sebagai orang beriman ya. Dia mengimani hanya dengan hatinya, tetapi tidak mau bersyahadat. Seperti siapa? Dia sebenarnya beriman ya dengan ajaran Nabi Muhammad, bahkan dia membelanya ya, Abu Talib ya. Tetapi apa? Dia tidak mau bersyahadat. Maka kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah wa hajjulaka biha indallah, katakanlah la ilaha illallah dengan lisan, tapi dia tidak mau. Fa aba an yaqula la ilaha illallah, tetapi Abu Talib enggan mengucapkan kalimat syahadat lisan ya, sehingganya apa? Dia wafat dalam keadaan syirik. Tetapi dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Diberikannya terompah ya. Tetapi terompahnya itu apa? Ya tetap saja membuat otaknya mendidih. Nauzubillah. Ya, tetap kekal di neraka. Ya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka ini konsekuensi daripada keimanan tidak hanya dengan hati. Atau seorang mengucapkan dengan lisannya syahadat, tetapi hatinya tidak beriman. Ini seperti siapa?
Ya, orang-orang munafik Madinah, ya. Ya, mereka menampakkan bahwasanya mereka beriman, mereka salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara mereka ada yang juga berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya, hatinya tidak beriman. Maka ini orang munafik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Ya, dan sesungguhnya orang-orang munafik yaitu berada di neraka, keraknya neraka yang paling bawah. Nauzubillah. Ya, yang menampakkan keislaman, menampakkan kesalehan, tapi hakikatnya dia tidak beriman. Nauzubillahi summa nauzubillah. Kemudian yang terakhir, dia beramal, ya, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ya. Itu yang terbalik, ya, yang munafik. Kemudian yang selanjutnya adalah apa tadi? Pertama kan contohnya Abu Talib, ya, dia tidak mengucapkan, kemudian dia hanya mengucapkan saja, ya, sudah orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun. Atau wa amalan bil jawarihi wal arkan juga sama, ya, dia tidak mengucapkannya, hanya mengamalkan saja tapi tidak musyahadat, tidak meyakini dalam hatinya, maka tidak bermanfaat apa yang dia amalkan. Itu orang-orang kafir, ya. Maka sebaik apapun dia di dunia, dia membantu agama ini, dia membangun masjid, ya, bahkan dia menyantuni anak yatim, janda misalnya, tetapi tidak akan pernah diterima amalnya tersebut karena dia tidak beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah mereka terhalangi, tidak diterima dari infak-infak mereka, ya, sedekah-sedekah mereka, melainkan dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebaik apapun orang kafir, ketika dia beramal yang saleh tapi tanpa iman, maka itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Kemudian dikaitkan dengan iman itu bertambah dan berkurang, ya. Karena keimanan itu tidak mutlak, ya. Jadi sebagaimana orang-orang dalam hal ini, ya, kenapa ulama menambahkan adanya istilah keimanan itu bisa bertambah dan berkurang, ya, ini sebagai bantahan kepada orang-orang yaitu Khawarij dan juga orang-orang Murji'ah. Karena orang-orang Khawarij menganggap keimanan itu, ya, satu kesatuan. Jadi ketika seorang dia melanggar, melakukan dosa besar, maka runtuh semua imannya. Mereka kekal di neraka. Ini pemahaman orang-orang Khawarij, ya. Jadi makanya iman itu dia bisa bertambah dan berkurang. Ada namanya iman yang sempurna, ada iman yang kurang, ya. Ini untuk apa? Membantah orang-orang Khawarij. Kalau iman itu tetap, maka sekali dia melakukan kekufuran misalnya, maka batal imannya, dia kekal di neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya. Atau seperti orang Murji'ah yang menganggap bahwasanya amalan tidak mempengaruhi iman. Kalau orang sudah syahadat, ya sudah, dia akan masuk neraka. Mau bagaimana amalnya, bagaimana, ya, perbuatannya, maka dia akan tetap masuk ke dalam surga. Ini orang-orang Murji'ah, ya. Makanya ditambah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ketika dia berkurang karena perbuatan dosa atau kekufuran, maka tidak otomatis mengeluarkannya dari iman. Dan ketika dia melakukan ketaatan, ya, melakukan perbuatan yang baik, maka ini juga untuk membantah orang-orang Murji'ah bahwasanya iman itu tidak itu saja atau absolut, ya. Jadi iman itu tidak ada perubahan. Kalau dia sudah syahadat, ya sudah, tidak ada tingkatan. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertingkat-tingkat dan dalilnya sangat banyak, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, wal imanu qaulun wa amalun, ya. Dalam istilah yang lain, para ulama juga sering mengatakan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan.
Ya, tapi jangan salah kita. Oh, berarti tidak ada keyakinan. Ya. Maksudnya apa? Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ya. Maksud daripada ucapan dan perbuatan, ucapan di situ mengandung dua. Ucapan yang ada di dalam hati maupun lisan. Begitu juga amal, maka terbagi menjadi dua. Ada amalan hati dan ada amalan lisan dan juga anggota badan. Ya, tetapi intinya apa? Sama. Ya, jadi iman itu garis besarnya mencakup tiga. Ya, adalah keimanan dalam hati, ucapan dalam lisan, diamalkan dengan perbuatan, ditambah dua. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kata Syekh di sini, waqad atlaqa Allah Ta'ala sifatal mu'minina haqqan fil Qur'ani lil ladzina amanu wa amilu bima amanu bihi min usulid dini wa furu'ihi wa zahirihi wa batinihi wa zaharat atharu hadzal imani fi aqaidihim wa aqwalihim wa a'malihim adh-dhahirah wal batinah. Beliau mengatakan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman yang hak, yang benar di dalam Al-Qur'an, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan mereka beramal. Ya. Min usulid dini wa furu'ihi, termasuk di dalam pokok keimanan dan cabang-cabangnya. Di antara ayat yang menunjukkan banyak sekali, ya. Di sini disebutkan banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang idza dzukirallah, apabila ya diingatkan, ya, idza dzukirallah, apabila mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, ya, maka hati mereka itu akan apa? Ya, wajilat, akan tersentuh, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ya. Maka dalam ayat ini ada kandungan makna bahwasanya iman, ya, kemudian nanti berkaitan dengan amal, dan bahwasanya iman itu bertambah. Apa tadi ayatnya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana, maka ada ziyadah, ya. Jadi kalau seorang dia sering membaca Al-Qur'an, ya, dia menghafal Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ikut pengajian, bermajelis ta'lim, maka insyaallah ini merupakan sebab di antara sebab yang bisa meningkatkan keimanan, ya. Jadi kalau hati kita sedang gundah gulana, kita sedang memiliki suatu masalah, maka hadir di majelis ilmu, kita baca Al-Qur'an supaya keimanan kita meningkat, ya. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedikit lagi. Dan mereka orang-orang yang menegakkan salat, ya. Lihat karakter orang beriman. Mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka ada derajat-derajat di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, dan ampunan, serta rizqun karim, rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mencakup juga amal yang saleh, dan juga iman tersebut apa? Bisa bertambah dan otomatis juga bisa berkurang. Mungkin ini bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.